Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan sebentar sedang berjalan di gurun Afrika Utara yang tenang. Anginnya hangat, langkah terasa ringan, dan entah kenapa ada kesan bahwa di balik setiap butir pasir tersimpan jejak seorang pemikir besar. Mari kita melangkah menembus berabad-abad tahun yang lalu. Kita ke tahun 1332 Masehi, tepatnya di kota Tunis, kota yang saat itu menjadi pusat ilmu dan budaya. Di sebuah keluarga terhormat keturunan Arab Andalusia, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Abdul Rahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun, sosok yang kelak mengubah cara manusia memahami sejarah. Beliau berasal dari keluarga kelas atas yang terkenal dalam dunia politik dan pendidikan. Lingkungan itu membuat masa kecil beliau dikelilingi oleh guru-guru terbaik, ulama, dan para penasihat kerajaan. Sebuah atmosfer yang bukan hanya cerdas, tetapi juga sangat dekat dengan roda kekuasaan. Namun zaman tempat beliau tumbuh bukanlah zaman yang damai. Afrika Utara saat itu berada dalam pergolakan politik. Kekuasaan berubah hampir secepat angin gurun berembus. Dari masa kecil yang dinamis itulah beliau mulai memahami bagaimana manusia saling mempengaruhi, bagaimana dinasti dapat menguat, dan bagaimana mereka dapat runtuh karena kesalahan kecil yang diabaikan. Memasuki usia remaja, beliau telah menghafal Al-Quran, menguasai logika, fikih, bahasa Arab, sejarah, dan sastra. Namun kehidupan tidak pernah memberi jalan lurus. Saat beliau berusia 17 tahun, wabah pes melanda Afrika Utara. Guru-guru terbaik beliau wafat satu persatu. Orang tua beliau pun meninggal dalam wabah itu. Kehilangan besar tersebut menghantam dengan keras, seakan seluruh sumber ilmu hilang dalam satu hembusan angin. Tetapi justru dari ujian itu beliau ditempa. Beliau belajar bangkit dari kehancuran dan melihat dunia dengan kacamata yang lebih jernih. Ketika memasuki usia dewasa, politik Afrika Utara berada dalam kekacauan. Perebutan kekuasaan antara dinasti Hafsid, Marinid, dan Nasrid membuat dunia politik bergerak tanpa henti. Seperti magnet, kekacauan itu menarik beliau masuk. Beliau menjadi sekretaris, diplomat, hingga penasehat raja. Kadang dipuji sedemikian tinggi, kadang dicurigai hingga dijauhkan. Begitulah risiko hidup di dekat kekuasaan. Namun sahabat, ada satu titik balik yang sering luput dari cerita. Memasuki usia 40-an, kelelahan itu datang. Beliau jenuh dengan intrik istana, dengan janji politik yang tak pernah ditepati, dan dengan permainan kekuasaan yang tak berujung. Akhirnya, beliau memilih menjauh. Beliau mengasingkan diri ke sebuah benteng terpencil bernama Qal'at Bani Salamah di wilayah Aljazair bagian barat. Tempat sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dan sederhana. Tetapi justru disitulah sebuah keajaiban lahir. Dalam kesunyian itu, beliau merenungkan bagaimana sejarah bekerja, mengapa bangsa-bangsa menguat, mengapa mereka melemah, apa yang membuat sebuah peradaban bertahan, dan apa yang membuatnya runtuh. Beliau tidak hanya membaca, beliau mengamati manusia, dan dari pengamatan itu lahirlah karya agung yang mengguncang dunia ilmu. Al-Muqaddimah, karya yang bukan sekedar sejarah, tetapi fondasi bagi sosiologi, filsafat, sejarah, ekonomi, politik, dan studi peradaban. Muqaddimah bukan sekadar buku sejarah, bukan pula hanya teori ekonomi ataupun filsafat. Ia bagaikan peta yang luas, menuntun kita memahami bagaimana masyarakat bergerak, bagaimana kerajaan tumbuh dan melemah, sampai bagaimana ekonomi berjalan dalam siklus kehidupan. Dalam kitab Muqaddimah, beliau menulis bahwa harga terbentuk dari kebutuhan dan ketersediaan. Barang sedikit, permintaan banyak, harga menjadi naik. Tetapi ketika barang melimpah dan permintaan sedikit, harga jadi turun. Sederhana, tapi mencerminkan pengamatan mendalam terhadap kehidupan sehari-hari. Sementara uang bagi beliau adalah alat ukur. Bagaikan timbangan yang adil, goyah sedikit saja, pasar menjadi bingung, perdagangan terganggu. Maka stabilitasnya harus dijaga agar masyarakat hidup dengan aman dan sejahtera. Negara pun bagi beliau bagai tubuh manusia. Satu bagian saja yang lemah, seluruh sistem ikut goyah.
Pajak, produktivitas, keamanan, dan keadilan harus seimbang. Jika kita menelusuri perjalanan sebuah kerajaan, Ibnu Khaldun mengajak kita membayangkan sebuah lingkaran hidup yang kemudian dikenal sebagai Khaldun Circle. Negara lahir, pemimpin menegakkan aturan dengan bijak, pajak ringan, dan rakyat bersemangat bekerja, ekonomi pun tumbuh dengan alami. Seiring kemakmuran datang, pemerintah mulai merasa nyaman, bangunan baga dibangun, birokrasi melebar, pengeluaran meningkat, dan pajak perlahan naik. Namun, pajak yang terlalu tinggi membuat rakyat enggan bekerja. Produksi menurun, pendapatan negara ikut merosot. Dalam waktu singkat, negara yang dulu gagah mulai melemah, dan kadang diganti penguasa baru. Lingkaran itu pun berulang dan berulang. Kelahiran, kemakmuran, boros, melemah, lalu lahir kembali. Ibnu Khaldun melihat pola ini berulang di banyak kerajaan dan bahkan hari ini. Bayangan siklus itu masih bisa kita temukan di negara modern. Beliau mengingatkan kita bahwa kemakmuran bukan hadiah, melainkan amanah yang harus terus dijaga dengan bijaksana, lestari, dan penuh kehati-hatian. Semoga perjalanan ini mengingatkan kita bahwa menjaga keseimbangan antara pajak, keadilan, dan produktivitas bukan hanya untuk negara, tetapi untuk kemaslahatan umat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.